Hi, welcome back to our channel. BND Talk Zone, we talk, we learn. Wow, senang sekali Kakak Dewi. Akhirnya kita berada di episode sekarang. Gue Dewi Solana. Gue Dewi. Kita berada di episode tentang perbedaan MC, akad, dan resepsi masih di seputaran wedding. Yes, karena episode kali ini playlist kali ini kita membahas tentang all about MC wedding. Salah satu turunan dari public speaking ya tentunya. Oke. Nah, seperti tadi yang telah Dewi utarakan bahwa kita akan membahas tentang perbedaan bagaimana sih cara membawakan MC akad dan juga MC resepsi. Betul. Tentunya teman-teman semua terjadi perbedaan untuk situasi dan kondisi pada saat akad nikah dan juga resepsi. Langsung aja nih kita bahas ya. Langsung aja kita bahas. Mungkin dari aku dulu ya. Pastinya di dalam pernikahan gitu ya, atau di dalam wedding ini, kalau di adat Islam gitu ya, ataupun bukan Islam juga gitu, pasti ada yang namanya akad atau pemberkatan atau apa ya disebutnya janji gitu ya, vow gitu ya, janji suci gitu ya, dan juga ada resepsi. Ada juga yang hanya akadnya aja, ada juga akad langsung resepsi, itu jadi satu kesatuan mungkin di kita sebutnya apa, intimate wedding gitu ya. Betul. Ada beberapa, tapi tentunya ada perbedaan dong ketika MC harus membawakan acara, ketika yang sakral-sakralnya gitu, janji sucinya, dan juga ketika resepsi. Mungkin aku perlu bertanya sama Kang Beng, yang paling mendasar bedanya antara kita membawakan acara saat akad dan membawakan acara saat resepsi, paling pokok itu apa? Ya, baik. Sebelum aku membahas tips-tipsnya ya Wi ya, perlu diketahui dulu nih perbedaan yang sangat fundamental dalam acara pernikahan itu untuk akad dan resepsi. Yang pertama, akad nikah adalah salah satu pelaksanaan ibadah dari calon pengantin, dari pengantin itu sendiri. Oleh karena itu, kalau kita ibadah, berarti kita harus khusyuk, harus hikmat, ya, harus membangun suasana setenang mungkin agar apa yang kita laksanakan atau ibadah kita tentunya bisa lebih maksimal dan bisa untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berbanding terbalik dengan acara resepsi. Kalau resepsi ini adalah acara tasyakur binikmah. Tasyakur binikmah, bukan tanaskur ya. Takur kali. Tasyakur binikmah, di mana di situ terjadi acara kegembiraan, euforia, perayaan dari pengantin dan juga dari keluarga besar. Oleh karena itu, seorang MC harus bisa memposisikan dirinya dalam membawakan acara akad nikah ataupun resepsi, dan akan terjadi secara perbedaan yang sangat signifikan. Ya. Oke, kita bahas sekarang ya. Untuk acara akad nikah dulu. Acara akad nikah sendiri, seorang MC wedding tentunya harus bersikap lebih tenang. Bersikap lebih tenang. Jadi pada saat kamu untuk memasuki area acara, ya, pada saat cek sound, pada saat berinteraksi dengan keluarga, pada saat acara akad nikah itu harus lebih tenang. Tidak bisa untuk pecicilan, bisa hai seperti itu. Meskipun mungkin seorang MC kan biasanya lebih ekstrovert ya, lebih dinamis atau gimana. Tapi untuk acara akad nikah, guys, punten ya, untuk acara akad nikah karena ini acara salah satu yang sangat sakral gitu ya. Oleh karena itu pertama harus bersikap lebih tenang dalam menghadapi apapun. Even itu ada masalah, dalam masalah itu harus tenang. Jadi kamu harus lebih tenang menghadapi semuanya. Dalam bersikap, bertutur kata gitu ya, berinteraksi dengan semuanya harus bersikap lebih tenang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tones yang digunakan pada saat akad nikah itu low tone, middle ke bawah. Jadi middle ke bawah. Jadi kebanyakan sih low tone ya. Seperti gini. Contoh dikit. Seperti gini ya. Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, untuk selanjutnya kita akan melaksanakan acara penyerahan tanda cinta atau seserahan secara simbolis yang akan dilaksanakan oleh kedua ibunda tercinta. Ini adalah middle ke bawah. Middle low, seperti itu. Jadi betul-betul temponya dijaga, ya, temponya juga jangan terlalu cepat, guys. Jangan kayak gini ya. Ya, jangan kayak gini. Meskipun ini aku nih, salah satu kelemahan saya adalah ngomong terlalu cepat, Wi. Tapi itu adalah PR aku, dan pada saat akad nikah awal-awal aku evaluasi terus, Wi. Kan di sini ada video kita MC, ya, aku lihat nih. Oh, ini masih kecepatan temponya. Ini masih kecepatan. Dulu biasa kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kebiasaan itu kecepatan, guys. Untuk akad nikah itu nggak cocok. Tapi kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia.
Beberapa saat lagi kita akan mengawali rangkaian acara akad nikah yang akan diawali dengan prosesi pengalungan bunga melati yang akan dilaksanakan oleh ibu dari Teh Anita. Seperti Contohnya itu. gitu. Jadi betul-betul Temponya temponya bener-bener dialunkan, patokannya, ya. tapi jangan sampai dialunkannya jadi membosankan dan Terlalu lambat. terlalu lambat. Dalam artian gini, tetap ada penegasan-penegasan Yes. dalam kalimat yang kita laksanakan. Oke. Jadi maksudnya biar orang itu ngeh dan mengerti apa yang kita utarakan, Iya, seperti iya, itu. iya. Contohnya untuk mengundang keluarga yang telah hadir untuk memasuki area acara ya. Iya. Bapak hadirin yang berbahagia, untuk keluarga besar yang telah berada di area acara, kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk dapat memasuki gedung area acara untuk dapat menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Itu adalah informatif sifatnya ya, tapi diutarakan dengan tempo yang pelan, tapi tegas gitu loh. Ya. Tapi tegas dalam artian tidak dalam bahasa tidak ngayayai gitu ya. Tidak ngayayai. Apa itu? What is the meaning of ngayayai ya? Maksudnya tidak dragging, ya, tapi sesuai dengan apa yang kita inginkan, to the point. Nah, apalagi dalam pelaksanaan akad nikahnya guys, misalkan untuk selanjutnya Bapak dan Ibu kita akan menyaksikan acara inti yaitu prosesi akad nikah antara Ananda A dan juga Ananda B. Untuk itu Bapak dan Ibu kami mohon untuk tetap di tempatnya masing-masing karena acara akad nikah akan segera kita laksanakan seperti itu. Pokoknya lebih hikmat ya, lebih hikmat. Temponya lebih lambat tapi lebih jelas dan juga low tone, voice-nya itu lebih ke tone voice ya, middle low dan juga kita bersikap lebih tenang. Itu salah satu diantaranya ya guys, salah satu diantaranya untuk akad nikah. Nah, apa tuh? Ada pertanyaan kah? Untuk nextnya gini, itu kan dari suara ya. Bagaimana dengan mimik muka? Oke, baik. Pastinya akan ada inilah ya, nyambung lah ya. Karena masa MC-nya nyengir-nyengir walaupun tone voice-nya udah kita turunin. Yes, betul. Tapi mimik mukanya tuh kayak gimana kalau di akad? Oke, nice question ya. Nah, pada saat kita akad nikah guys ya, meskipun kita low tone, meskipun kita tenang, tetap saja smiling voice digunakan. Ya. Ada kalanya aku pribadi dulu ya saya pada saat awal-awal itu pada saat memandu akad nikah wajah menjadi tegang. Wajah menjadi tegang. Padahal yang pengantinnya siapa gitu yang tegangnya kita. Iya, karena wajah menjadi tegang dan serius banget gitu ya. Nah, tapi pada saat aku evaluasi di video itu nggak bagus banget. Itu kurang elok dipandang mata ya. Keluarga pun jadi tegang juga. Kenapa ini MC-nya gitu ya? Kenapa ini MC-nya gitu ya? Jadi terjadi, betul-betul gitu ekspresi atau mimik muka itu sangat terpengaruh. Jadi gini, ada tipsnya adalah dengan menggunakan smiling voice. Contoh, misalkan ya. Bedakan seperti ini, aku memakai yang tegang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kami persilahkan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Itu flat mukanya. Beda dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kami persilahkan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Itu beda banget. Jadi maksudnya pembawaannya lebih nyaman, lebih ramah ke keluarga, ya. Dalam artian meskipun dengan kata-kata yang sama, tapi dengan smiling voice yang kita gunakan itu akan berbeda. Akan berbeda vibes-nya. Akan berbeda. Apa ya, mungkin jadi nggak tegang lagi juga gitu keluarganya yang tadinya semuanya deg-degan jadi kayak oh iya ya, oke ini bisa dilewati guys, ini akad nikah. Apalagi untuk calon pengantin. Benar. Untuk calon pengantin itu kelihatan sangat tegang banget ya. Pasti akan sangat tegang bagi calon pengantin pria. Kalau calon pengantin wanita kan di belakang ya. Ini ya. Ya betul. Jadi dengan pembawaan kita, meskipun kita sopan, ramah dan temponya agak lama ya, tapi dengan smiling voice itu akan beda nuansanya. Akan beda nuansanya. Oke. Dengan smiling voice. Terus berarti ada apa ya? Ada aturan smiling voice-nya juga jangan terlalu ceria ya pastinya ya, jangan. Bener. Assalamualaikum. Ya enggak juga ya, walaupun kita pakai smiling voice. Jangan loud voice ya, jangan ketawa voice-nya ya. Tapi smiling, chill, calm supaya suasananya lebih hikmat. Betul, lebih elegan. Lebih elegan karena akad nikah ini sakral. Dan betul. semua orang harus mengikutinya dengan
khidmat Yes, gitu ya. betul Oke. sekali. Terus bagaimana dengan ini? Outfit. Bukan gesture. Kan Gesture, pasti berdiri oke, dong. baik. Nggak duduk kan mereka? Nggak. Oke. MC pasti berdiri dan Mm. mungkin berdirinya juga dilihat sama Halayak audiens, sama ramai halayak gitu ya. ramai. Iya. Bagaimana cara kita membawa diri Posisi gitu. badan kita ya. Posisi Oke, badan. saya membahas untuk MC wedding laki-laki ya. Ya. Untuk MC wedding laki-laki berdiri ya, Mhm. dibuka kakinya selebar bahu. Selebar bahu. Selebar bahu, Mm-mm. tangan satu memegang cue card, satu memegang mic Oke. ya. Jadi seperti ini ya, megang bisa sebenarnya lebih santai guys, lebih Oke. santai, jangan tegang gitu ya. Karena suaranya smile tapi badannya Ya. tegang. Nah, meskipun kita Kadang-kadang memegang mic dan juga Uh-uh. cue card, ini bisa bergerak kepala. I see. Oke, Bapak Ibu, misalkan ke Bapak siapa kita Oh. greeting gitu ya. Mm-mm. Kepada yang terhormat Bapak dari calon pengantin pria, misalkan Bapak siapa, oke, kita pandang wajahnya. Apakah Dan perlu terima ada kasih, eye contact? ya, eye contact, yes, Tetap betul, ada eye contact. Oke. Kami ucapkan terima kasih Bapak dan atas keadaan juga seluruh keluarga besar telah hadir. Oke. Begitu pula dengan keluarga dari calon pengantin wanita dan juga seluruh keluarga besar telah hadir. Ya. Oke, eye contact itu terjadi di Eye situ. contact. Jadi Ya. smiling voice, eye contact tetap, badan juga Gesturnya harus lebih rileks, relax jangan gitu. tegang, Oh, seperti jadi itu ya. kalau badannya mungkin ke satu arah, tapi kepalanya bisa. Yes. Jadi Gini, jangan gini, Gawi. ini ke kiri ikut ke kiri, ini ke kiri ikut ke kanan Ya, gitu ya. betul Oke, sekali. oke, ada Atau misalkan ada teman-teman yang dua-duanya bisa mic sama cue card misalkan di ya. dalam satu tangan. Satu tangan ini bisa bergerak Ini juga gini seperti juga. itu. Oh, itu ada tekniknya Ya. sendiri lah ya. Oke. Oke, itu untuk akad gitu. Yes. Bagaimana dengan resepsi? Nah, kalau resepsi kita akan bangun suasana berbeda terbalik dengan akad nikah. Karena resepsi adalah aktualisasi dari tasyakur binikmah dari Oke. keluarga dan juga pengantin. Ya, oleh karena itu kita bisa lebih ekspresif tuh di situ. Kalau tadi low tone, kalau sekarang middle up. Oke. Kalau resepsi Ya. middle up voice ya. Mhm. Juga kita bisa lebih ekspresif dengan apa yang kita punya Yes. tentunya, dengan acara yang kita pandu juga, dan juga tentunya bisa lebih berinteraksi dengan audiens. Oke. Ya, lebih berinteraksi dalam artian kalau akad nikah pun bisa lebih berinteraksi dalam artian dengan tutur kata aja Oke. interaksinya. Bapak Tidak Ibu tidak dengan langsung badan mendatangi dan kekecilan. enggak ya. Enggak. Tapi kalau untuk resepsi itu bisa lebih interaksi dengan audiens. Kenapa? Untuk lebih menghangatkan suasana. Yes. Ya, di situ. Jadi tapi untuk resepsi kalau tadi misalkan Akad. penggalan kata-kata atau Oke. kalimat itu lebih mengalun, Mengalun. lebih tegas, Tegas. lebih mengerti kalau akan nikah. Tapi kalau untuk resepsi bisa lebih agak cepat tapi tetap dimengerti. Tetap dimengerti. Tetap dimengerti ya. Jangan sampai kita kecepatan ngomong, termasuk saya juga nih. Saya juga pernah seperti itu. Kecepatan ngomong sampai ada keluarga yang bilang sama saya, "Kang, bisa dipelankan nggak?" Kayak nge-rap jadinya yes, ya. Aku nggak ngerti tadi akan ngomong apa. Oke, itu adalah salah satu masukan, insight Oke. bagi saya. Ya. Saya evaluasi terus dan dari hasil video saya, dan juga masukan-masukan dari teman-teman dan juga dari klien semuanya. Nah, challenge buat aku ya. Jadi Yes. diharapkan pada saat resepsi, karena kalau resepsi biasanya adrenalin lebih naik tuh. Oke. Adrenalin lebih naik, jadi kita bisa lebih semangat, lebih heboh gitu ya. Iya, Tapi iya, tetap harus dapat dimengerti oleh audiens seperti Iya, itu. iya. Secara outfit. Ya. Nih, kan pengantin mah ganti baju. MC ganti baju nggak sih? Ganti baju dong. Oh, tentunya ya. Tentunya. Ikutin ya. Kenapa ganti baju? Kalau saya pribadi sebagai apresiasi Oke. kepada pengantin dan juga klien yang telah meng-hire kita. Jadi untuk akad nikah sendiri Ya. itu akan disesuaikan dengan pengantin. Kalau misalkan pengantin memakai busana adat ya, Ya. kita mengikuti beliau-beliau, tapi dengan warna yang berbeda. Dengan Sekali warna lagi yang warna yang berbeda. berbeda tidak Iya, sama dengan ikutin ya. pengantin. Karena pengantin harus menjadi ratu dan rajanya tetap. Yes. Ya. Dan untuk resepsi sendiri, misalkan pengantinnya ganti busana menjadi nuansa modern. Aku juga ganti menjadi nuansa modern Oke, seperti itu. oke. Tapi tetap dengan beda warna dengan pengantin Beda ya. Kalau pengantinnya warnanya hijau misalkan, Hijau, aku memakai busana warna misalkan hitam atau coklat atau Hitam, seperti atau itu. krem gitu ya, Krem beige seperti gitu yes. ya. Pokoknya mah Oke. nuansanya sama dengan pengantin tapi warnanya berbeda. Oke, itu ya perbedaan besarnya ya antara Yes. MC akad dengan resepsi, baik itu dari cara kita berkata, bertutur kata, gestur, pakaian, tone voice gitu ya, Yeah. terus juga tempo seperti Yeah. apa gitu ya. Kita lihat memang ya cukup quite difference ya, Yes. sangat berbeda sekali Yes, gitu. betul. Tapi tetap satu rangkaian gitu ya, tetap harus membangun chemistry Yeah. seperti tips-tips yang sebelumnya gitu, seperti yang udah kita bahas sebelumnya, dan tentunya
yang harus kita perhatikan lagi adalah nggak boleh tegang. Yes. Kalau misal, walaupun itu di resepsi pasti ada tegang-tegangnya juga dikit lah ya. Kadang sebentar aku potong Atau sedikit. bawa-bawa gitu. Nah, kadang kalau di resepsi tantangannya adalah karena kita adrenalinnya naik, kadang kita suka overconfident. Ya jangan sampai seperti itu. Betul, jangan sampai overconfident, dan dengan overconfident kita jadi tidak melupakan bahwa ini adalah koridor wedding. Karena apa? Karena dalam resepsi sendiri, meskipun kita bisa lebih ekspresi, bisa lebih hahi dengan keluarga gitu ya, tapi tetap guys, ini adalah acara pernikahan. Yes, pernikahan yang bukan ada koridor, bukan reuni sekolah, bukan acara konser musik, ya. Pokoknya ulang tahun gitu, tapi kita harus menjaga ada koridor wedding di situ, yang dimana tutur kata kita tetap dijaga, ya. Body language kita tetap dijaga, dan outfit kita juga tetap harus menyesuaikan. Ini adalah MC wedding, nggak mungkin dong misalkan meskipun di resepsi kita pakai t-shirt gitu ya, pakai kaos oblong tetap aja ada koridor di situ, ada aturan di situ yang harus kita pahami, dan kita juga harus menyesuaikan dengan apa yang kita sedang bawakan acaranya, seperti itu. Oke, ini cukup informatif dan cukup bisa menjadi referensi dan dasar-dasar teman-teman semua ketika akan melaksanakan, ketika dapat job nih, MC akad sama MC resepsi itu akan berbeda. Silahkan diputar ulang lagi, tadi ngomongin apa, insya Allah bisa menjadi tadi referensi untuk teman-teman semua. Gitu Kang Ben, kayaknya apa yang sudah kita bicarakan tadi udah cukup banyak gitu ya. Nanti poin-poinnya juga teman-teman bisa langsung catat di situ, atau nanti aku akan taruh di komen box-nya juga gitu. Kalau ada masukan dan lain-lain, teman-teman boleh langsung hubungi kita dengan cara menulis komentar. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ya, tetap di BND Talk Zone. We talk, we learn. Saya Deng Maulana. Saya Dewi. Kita pamitan, ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sampai jumpa di next video. Dah.